Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah Hukum Acara Pidana Islam. Di video ini kita akan membahas tentang penangkapan. Pengertian dari penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu, kebebasan dari tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. Nah, di sini yang berhak melakukan penangkapan itu penyidik, yang fungsinya apa? Supaya tersangka atau terdakwa itu tidak bebas dengan alasan adanya cukup bukti untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau peradilan. Nah, ini adalah tabel tentang penangkapan itu untuk proses apa dan siapa yang melakukan penangkapan. Nah, penangkapan bisa dilakukan dalam proses penyelidikan. Dalam proses penyelidikan tentunya yang melakukan penangkapan adalah penyelidik atas perintah dari penyidik. Jadi penyelidik itu tidak bisa melakukan penangkapan, kecuali atas perintah dari penyidik. Nah, kemudian penangkapan juga bisa dilakukan dalam proses penyidikan. Siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah penyidik atau penyidik pembantu atas perintah dari penyidik. Nah, ini adalah kepentingan penangkapan, yaitu di dalam proses apa dan juga siapa pejabatnya, tertera di dalam tabel ini. Nah, kemudian ada syarat-syarat untuk melakukan penangkapan yang dilakukan oleh penyelidik, atas perintah penyidik ataupun oleh penyidik sendiri atau penyidik pembantu atas perintah dari penyidik. Nah, yang pertama adalah harus ada bukti permulaan yang cukup. Artinya apa? Di dalam proses penyelidikan ataupun penyidikan, penyelidik atau penyidik itu harus sudah mempunyai bukti permulaan yang cukup. Artinya apa? Paling tidak ada 2 alat bukti yang sudah ditemukan, untuk segera melakukan penangkapan kepada si tersangka. Nah, penangkapan itu dilakukan hanya dalam jangka waktu 1 kali 24 jam. Artinya jam 13.00 ditangkap, maka penangkapan tersebut berlaku selama 24 jam. Artinya kalau selama dalam 24 jam itu tidak terbukti, maka harus dilepaskan. Tetapi kalau ternyata itu terbukti, ada alat bukti lain, nanti biasanya akan dilanjutkan ke dalam penahanan. Jadi hari ini ditangkap jam 13, besok jam 13 harus dikeluarkan kalau tidak ada cukup bukti atau ditingkatkan menjadi ke penahanan. Itu untuk jangka waktu penangkapan. Kemudian penangkapan harus disertai surat tugas dan berita acara penangkapan. Nah, surat tugas ini adalah surat tugas penyidik atau penyidik pembantu yang melakukan penangkapan. Dan selama dalam proses penangkapan nanti dibuat berita acara penangkapan yang ditandatangani oleh petugas yang menangkap, yang melakukan penangkapan dan juga dari si tersangka atau yang ditangkap. Kemudian dalam hal tertangkap tangan, ini tidak perlu ada surat perintah. Nah, tetapi dalam hal penangkapan dalam kejadian tertangkap tangan ini harus segera si tersangka ini diserahkan kepada penyidik atau penyidik pembantu. Surat penangkapan harus diperlihatkan kepada orang yang ditangkap. Setelah memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan tersebut,
dengan mencantumkan identitas tersangka, tempat diperiksa, menyebutkan alasan penangkapan, dan uraian secara singkat jarimah yang dipersangkakan. Jadi nanti ada kopnya kepolisian, ya, kemudian judulnya surat perintah penangkapan, kemudian siapa yang memerintahkan, siapa yang diperintah, nah, kemudian siapa yang ditangkap, ya, namanya, tempat tinggalnya, kemudian alasannya ditangkap apa, mungkin karena diduga melakukan pencurian atau melakukan melanggar pasal 362 misalkan. Nah, kemudian uraian singkatnya diuraikan itu. Nah, kemudian itu harus diperlihatkan. Kemudian salinan dari surat penangkapan tadi diberitahukan kepada keluarga, ya, setelah terjadi penangkapan. Kemudian pelaku jarimah yang diperiksa dengan acara cepat tidak dilakukan penangkapan kecuali dia sudah dipanggil secara berturut-turut dan 2 kali berturut-turut dan dia tidak hadir, itu baru bisa ditangkap. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.